strat untuk meng-counter draftnya dari Geek. Lebih ke deny pick sih Ji aku. Deny pick, tapi iya makanya that's why strat kan. Strat untuk deny pick. Cuma sekarang problemnya adalah satu. Mereka ternyata belum settle dengan strat seperti itu. Wow, Iya. bentar. Ternyata Iritel yang mendapatkan kemenangan dari game pertama, kedua, dan yang ketiga dibuang begitu saja untuk saat ini. Semahal Dan itu ya. ada Fanny. Dan Ini yang akan menjadi Kaja. pembeda juga. Kaja nggak masalah, tapi untuk sekarang apakah Kaja akan dilangsungkan untuk first pick? Fanny-nya di ban karena ditambah dengan hero seperti Akai yang tadi udah sempat muncul. Ini Akai nggak bakal works kalau ada Kaja sih Momo. nah itu, Kaja yang terlepas dan bahkan gak cuma Kaja. Ini jadi satu pertanyaan lagi. Ini dari Rafaela ini bakal diambil lagi gak nih? Wah, Kaja Rafaela ditambah dengan adanya Florin yang masih ada. Dan untuk sekarang Kaja yang dijadikan first pick akan menjadi opsi paling baik bagi Dewa United Esports yang bermain dengan metode pick off. Tapi jangan lupakan ada Valentina. Akhirnya mereka ingin merespon dengan adanya sosok pick over. Jadi bisa dibilang ini udah mulai jati dirinya balik kembali dan mereka harusnya udah bermain do or die sih. Wow, do or die. Masalah utamanya berarti harus ada follow up damage yang cukup. Apakah akan langsung kita munculkan di sini beberapa hero terutama untuk Aboy dan juga Cak Deranya terlebih dahulu? Karena kalau kita berbicara Martis, kalau Valentina Martis, berarti teman-teman dari Dewa bakal lebih cepat untuk meresponnya menuju ke arah Explainer terlebih dahulu. Tapi Valentina dan juga kehadiran dari Perisla. Maka kita melupakan Franco Valentina, kalau misalkan itu- Valentinanya bawa Divine Judgment, 2 suppress. Wah itu masalahnya. Bisa dibilang depannya bakal dihantem, backline-nya nggak bisa nge-following up. Itu dia. Jadi Ada Terisla bahkan. ada itu dia Terisla-nya yang akan nge-zoning out backline mereka. Oke. Bait yang menarik dari Coach Erpang. Dia kayak menunjukkan karakter lagi dan lagi dari game yang pertama bahwa mereka itu gak takut untuk melepaskan beberapa hero power dari lawannya. Ya. Ini menjadi sebuah karakter yang sangat-sangat identik sekali dengan permainan draft pick games. Mereka tetap dengan badan mereka karena tidak ada Fredrin. Ya. Karena tidak ada Paksha. Jadi mereka respon dengan satu-satunya yang bisa mereka mainkan adalah Dari. Tamus. Cuma jawaban Tamus ini cukup mematahkan. Jawaban kali ini mematahkan Tamus. Cuma masih ada harapan karena ada Kaja. Berarti sekarang tinggal menuju ke arah fokus dari Supra Supriyadi. Bruno yang masih terbuka dengan bebas. Gak cuma Bruno, kita juga berbicara sedikit soal bagaimana kehadiran dari Brody yang sempat beberapa kali menjadi winning condition dari teman-teman Dewa United Esports itu sendiri. Dan untuk sekarang dengan Brody Farsha, kita tahu sendiri area of effect-nya 8 yard. Itu sangat luas sekali dengan torrent upper memory yang sepertinya langsung di-ban begitu saja. Tanpa pikir panjang lagi. Bentar. Brody benar-benar jadi hero yang bagus buat Dewa sekarang. Brody Bruno sih harusnya. Brody Bruno. Brody Bruno mereka mainkan ke arah Cloud. Nah Oke. Cloudnya di buy one ini bisa dari Untuk early. Geek Farm. Untuk Geek Farm. Untuk Dewa, mereka berfokus sama Nile-nya. Lancelot dan masih ada Franco, ingat. Baloyski dengan Franco-nya. Karena Nile sekarang posisinya dalam kondisi agak cukup terpuruk. Karena dia membutuhkan sosok entah ke arah yang tinggi atau ke arah assassin, ke arah backline. Bahkan kalau dia berani ya, kayaknya Hellcard juga bisa menjadi sebuah jawaban. Karena Hellcard. fix position dari sosok seorang Ya, Farsha. dan ada efek sedikit menarik ya dari Molten Sights dan itu menimbulkan efek sisi sehingga efek silence bisa terpicu di sana. Tapi kalau kita berbicara Hellcard, jangan lupakan ada efek suppress di mana itu akan membuat ya udah pasti lockdown terhadap Hellcard. Kalau misalnya suppressnya ke arah Hellcard sekarang, karinya free hit. Free hit, Tinggal ya. pilih. Lo mau pilih siapa? Lo mau pilih Hellcard? Mungkin ya kita ngomong atau enggak assassinnya, atau mau pilih ke arah marksman-nya. Kalau gue prefer ke arah marksman-nya. Dan sekarang Dixon yang mungkin akan diberikan X-Borg karena beberapa hero yang tersisa dan masih terbuka. Ini connectingnya sama X-Borg. Kalau misalnya export menjadi sebuah jawaban kali ini, mungkin dia agak cukup berat bisa nanganin Kari Profesor. Iya. Gua sih agak kurang cukup prefer, tapi kalau mereka mau berani sekalipun bermain dengan posisi tabrak gaming, karena udah ada case di depan, ambil badan di area EXP, entah mau lapu-lapu, ntar mau Oh, Esmeralda. berarti emang yang paling cocok Cloud di sana. Iya. Kalau mau main tabrak. Tabrak, karena Yes. ini Karinya gak bisa ngapa-ngapain kalau misalnya ditabrak, tapi kalau Karinya dikasih space I untuk am the priestess of primal lightning, free farm, the hunter wah of all the bahaya evil banget. gods. Edit di band, lapu-lapu masih terlepaskan begitu saja. Beserta Yuzong. Dan jangan lupakan hal tersebut. Yuzong lebih oke, sorry. Yuzong kita nggak, aku lupa dengan ada Yuzong.
Yuzong masih lebih oke sih. Pertama dia main poking damage karena Terisla main, masih oke. Backline ke arah Laning gak Kari. jelek-jelek banget lah. Cuma ketika dia ke arah backline Kari, dia nggak boleh dari depan, Prof. Dia harus main flank, naganya harus miring. Apa yang akan dibawakan Kenapa ketawa? oleh Supra Supriyadi? Aku lagi ngebayangin harganya miring. Iya. Maksudnya flanking. Oh. Dan export itu dia yang tadi udah sempat kita mention. Kalau seandainya akan ada Terisla dari lawannya Dixon, Dixon akan merespon dengan export. Dia menang laning phase, tapi untuk ke arah backline, dia butuh banget sih. Datangnya nggak pertama. Wah ini 4 hero udah kuat banget untuk team fight dari Geek It's Farm. my way or Dan the sementara itu highway. dia, Ixia. Is Hero yang akan menuju ke belakang. Apakah kita akan melihat satu hero surprise? Akainya jadi roamer, bawa assassin untuk Nile. Assassin sih gua. Mainin linknya sih sekarang. Tunjukin power of linknya. Linknya bisa Hayabusa masih ada. main link, dia punya power split push, dia punya solo pick off terhadap Ixia, dia punya power pick off terhadap Porsche. Kita melupakan Natalia untuk Baloy. Natal. Apakah jangan-jangan roamer Natalia muncul juga? Ah, ini bahaya Di banget. momentum yang penting kali ini karena Ada kaca, Be. ada Kaja memang, tapi mau bagaimanapun yang bisa menekan ke arah belakang dari gold lane untuk sekarang perlu hero assassin. Saber. Boleh. Saber. Gue juga setuju Saber. Saber. Wah. Saber Room is okay, dire hit. Bisa sih. Yang penting ada satu hero yang ke belakang. Tapi Ruby, permainan yang sebenarnya dari segi draft, mungkin Ixianya agak sedikit bebas. Tapi jangan lupakan bahwa ada Aboy di sana. Apakah Aboy akan mengambil full barrage? Karena kita bakal melihat offense dari Dewa United Esports di draft indeksnya ini jauh lebih diunggulkan. Namun untuk Geek Farm, sisi powernya memang lebih tinggi. 62% Iya. untuk efek sisi yang dimiliki oleh Geek Farm. Dan Ixia melawan Kari Cimomo, jarak menjadi jawaban. Ixia bisa saja memenangkan laning phase dengan catatan bahwa dia mampu dan berani untuk melakukan poking damage lebih banyak. Oke, ini cukup menarik. Kaja di tangan Sako. Menjadi satu kunci kah untuk Dewa United bisa bertahan di game yang keempat kali ini? Atau justru dari Geek Farm yang akan menyelesaikan tantangan mereka di hari yang pertama? Match point. Tidak ada kesempatan lagi kalau misalnya Dewa gagal mendapatkan poin ini dan dia harus pulang. Mari kita saksikan game 5 Israel atau Geek Farm memulakan Dewa United. FPL Playoff, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of doubt. to Mobile Legends. Karakteristik Dewa kali ini. Apakah mereka mampu untuk mengembalikan? Tentunya karakter yang kita tunggu-tunggu sebenarnya semenjak dari game yang pertama. Karakter dari game yang pertama, permainan pick off dengan menggunakan Kaja. Dan bahkan sekarang lebih kejam lagi karena ada Varsha juga. Nah itu. Sehingga elemen of surprise dari rotasinya akan sangat terbaca. Tapi 3-man move. Oke, Dixon udah bakal di-pressure kali ini. 3 pemain dari Geek Farm coba untuk menumbangkan, meluntuhkan Dixon kali ini. Dengan lagi-lagi Viraga Armor yang bisa membuat Dixon bisa melakukan kating. Oke, dan kalau kita melihat emblem by Dunia Games, kali ini lagi dan lagi tetap akan ada 2 Wilderness Blessing, terutama untuk mid laner dan juga roamer dari Dewa United Esports. Sementara untuk Geek Farm, hanya ada Aboy saja yang akan menggunakan Wilderness Blessing dengan tujuan agar rotasi ke arah XP lane jadi lebih cepat. Lagi dan lagi ini dia, rotasi adalah kunci dari kedua belah tim, apalagi lawannya adalah Kaja dan juga Valentina. Masing-masing bisa punya yang namanya Divine Judgment. MU akan menjadi jawabannya. Ya tapi ya kalau kita ngeliat dari Aboy ini memang selalu bisa dibilang ya menjadi satu sosok yang cukup menyeramkan. Bermain di area busnya sendiri. Dan kita melihat Baloy bakal menahan terlebih dahulu di area midnya Lanaya. Memang sudah level 4 dan sudah diprediksi, sudah diketahui posisi dari seorang Lanaya. Baloy ngebuka map dengan sangat amat mudah sih sebenarnya. Gerakan preventif yang Yes. sangat-sangat defensif juga di waktu Iya. yang bersamaan. Karena dari Dewa United Esports, mereka kayak nggak mau terlalu terburu-buru tapi nggak mau kesetir juga menuju menit yang kedua. Karena menit yang kedua ini akan mahal harganya untuk setup menuju ke arah turtle. Apalagi lihat pressure, isolation yang dibuat sama Geek Farm membuat perimeter dengan 3 pemain di arah XP lane. Ya sementara di area midnya kita juga sudah melihat. Kan adanya Sako yang menahan, satu VDA Astrek dibuka oleh seorang Case mencoba untuk mengusir Luke kali ini. Memang belum level 4, baru aja dapetin penalty zone, tapi di sisi lain dari seorang Sako akan coba ditahan Nael. Menjadi garda terdepan dari Geek Farm sendiri. Dan Dixon udah gak punya Viraga Armor, udah gak punya satu buah flicker. Dan Lordnya, Turtle akan coba ditarik ulur oleh Dewa United. Karena mereka tahu terlalu banyak
resource yang dikeluarkan oleh Dewa United. Dan ini sama-sama tarik ulur jatuhnya Cimomo. Karena kalau dari yang kita lihat, Geek Farm, mereka reset semua karena satu hal. Tiba-tiba Luke masuk dalam penalty zone dan bahkan Kings mencoba untuk mundur namun ternyata tertahan oleh seorang Nail kali ini ditarik dengan satu body fan judgment dan Luke akan menjadi korban yang kedua kali ini di mana tumbang pertukaran 1 untuk 1 dan Nail masih bisa bertahan. Tako memang udah gak punya defense judgment tapi Baloy bakal coba diusir. Dixon gak punya Vinegar Armor Lasting Sanity karena seorang Baloyski dan ditumbangkan oleh Dixon. Sementara Sako akan mencoba memberikan cover ke arah Dixon yang dimana dia gak punya Vinegar Armor, dia gak punya Lasting Sanity. Jadi cukup untuk Dewa United bisa menumbangkan dua pemain dari Geek Farm. Terlalu lama tarik ulurnya dan Nail kayaknya bakal ketinggalan dari segi level. Retribution sangat dibutuhkan untuk saat ini. My God, di depan sana mungkin damage terjadi. Aboy juga sangat ratul maut karena bisa masuk kecuali Luke. Dan Retribution from Nail. Take over satu. Membuat segalanya berbanding terbalik ketika Dewa United telah memiliki keunggulan yang cukup banyak. Out of nowhere, Geek Fam dan oh my God. Orkester menuju ke arah Geek Fam. Nampaknya Aboy bakal coba dimakan oleh seorang Lanaya dan hilang di telan bumi. Baloyski mencoba untuk bertahan semaksimal mungkin. All Indonesian Caster menuju ke arah Tapi tadi dari menit yang kedua ya, sampai dengan menit ketiga 29, 1 menit 29 detik, itu 4 orang bolak-balik cuma tim fight di turtle. Dan ini benar-benar menjadi sebuah pertanda kalau Geek Farm juga nggak mau adu ototnya kalah. Tapi ternyata di depan sana masih ada heavy spin. Lanaya still survive. Lanaya tidak ter-take down. Di balik itu semua mereka mencoba untuk menangkap seorang dari Nile. Di depan sana tidak ada damage kembali dari Geek Farm untuk menyelamatkan Nile dan Nile termakan oleh para pasukan dari Dewa United. Out of nowhere, Geek Farm benar-benar berada di posisi yang terlalu terburu-buru. Rushing pun terjadi. Ternyata surprise yang terjadi menunjukkan seberapa Supriyadi Kadena seorang di Dita menemani. I'm offended dan flicker dan di follow dengan adanya Aboy. Defense judgment-nya di Kobe di saat yang tepat menimbulkan double kill. Fast respawn from Aboy. Kompensasi terus terjadi dari sisi Geek Farm membuat Dewa United yang awalnya mengalami keuntungan mereka jadi semakin rugi sekarang. Gila itu fast respon banget. IMU di adjustment langsung. Itu namanya IMU 120 Hz. Iya. 240 Hz. Kayak layarnya Samsung. Itu Super AMOLED. Iya itu dia. Dan ini dia momentum ketika Geek Farm ternyata memegang kendali permainannya dari early game. Dengan keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Apalagi dengan gratis ongkir berkali-kali yang bisa nemenin kalian dengan Grab Unlimited. Tapi aku ambil satu kesimpulan dari satu momen tadi. Di mana ketika akan ada Baloyski, ketika memang movement dari Cadera itu akan dibuat. Iya. Jadi Baloyski benar-benar harus dipantau oleh Sako. Malah kalau bisa, Sako nggak ketahuan sama Baloyski, tapi Baloyski ini yang harus ketahuan sama Sako. Oh Lanaya masuk terlalu dalam. Langsung ada Lasting Sanity menuju ke arah belakang. Dan Luke terbakar api asmara oleh Dixon. Lanaya Retribution telah dikeluarkan. Tapi menuju ke arah yang salah. Lanaya bakal coba dipaksa oleh Luke dan kawan-kawan untuk tumbang. Flicker telah digunakan, Lasting Sanity Kopi. Nampaknya nggak berani Aboy masuk karena dia bukan pakai Vinegar Armor. Dia pakai health bar beneran. Darahnya sendiri, Profesor. Ini bahaya banget emang kalau terlalu dive in ya. Iya. Dan bahkan kalau kita ngelihat ya, sekarang Geek Farm ya mereka nggak nurunin tempo permainan loh. Digas terus sama Baloy dan bahkan mereka rela konsil. Oh tapi di area mid. Oh Devin Jasmine di arah mid berhasil mendapatkan sosok dari Aboy. Di balik itu semua Baloyski menuju ke arah seorang Super Supriyadi. Ternyata ada 2 poin kill yang berarti untuk Dewa United. Bahkan 2 poin kill ini yang membuat mereka harus kehilangan 2 punggawa damage pertama mereka. Ya dan Kadera pun berhasil ditumbangkan di area bawah sepertinya. Kembali kali ini ke eksekusi ke area turtle ya sementara Nail. Oke menjepit double stun di belakang yang sana. Perapatan dari Geek Farm mencoba menuju ke arah Luke. Kali ini bertahan semaksimal mungkin yang tidak bisa terlalu lama. Baloyski flicker for defensive. Masih ada sosok dari Baloyski dengan konsilnya yang menyelamatkan jiwa dan raganya. Di balik itu semua, permainan dari Kadera yang tumbang di arah bottom lane tanpa adanya flicker ternyata menimbulkan impact yang sangat mahal. Menimbulkan impact turtle yang berikutnya di tangan dari Dewa United. Tapi Dewa United mereka kehilangan purple. Mereka harus mencoba mendapatkan purple tanpa adanya kontes dan harusnya Lanaya dapetin purple ini. Kompensasi yang bisa dibilang cukup adil, tapi lagi dan lagi Nile jadi kehilangan satu purple buff-nya. Gak ada pertukaran yang baik di sini. Gak ada kompensasi yang seimbang. Cuma kita sempat melihat bagaimana early trading yang sempat unggul sama-sama 50-50, tapi buat sekarang
Dewa United Esports dengan flicker dari Watt yang masih cooldown. Ini akan ada satu lagi timbul efek snowball tentunya bagi Dewa. Sehingga mereka mungkin sekarang jauh lebih diunggulkan, apalagi pasca turtle yang kedua tadi. Iya, early pressure-nya jelas terlihat memang ya tadi dari kedua belah tim. Tapi ketika Geekfarm mereka nggak nurunin tempo permainan, lebih kelihatan planningnya Geekfarm ini memang berpatoknya sama Baloy. Tapi masalahnya yang bagus dari Geekfarm ini adalah gimana caranya pemain-pemain Geekfarm mereka rela mengeluarkan satu buah flickernya untuk memfollow up inisiasi yang dibuka oleh Baloyski. Kita ngelihat Kadera dengan flicker coba untuk mengejar ke arah lantai di Oh my bawah god, tadi. dipecat manis short point dan Ixia. Wombo combo jomblo terjadi. Ixia ditarik mundur tapi ternyata tidak ada damage yang bisa berimpact. Langsung ada Heaven Speed. Mendapatkan super out bersama dengan kawan-kawan tapi tidak ada deal damage yang bisa mencukupi tim fight tersebut. Dan akhirnya Baloyski cuma menjadi bulan-bulanan warga dari Dewa United. Hilang di telan bumi. Sako pertukaran dengan adanya 3 poin kill yang sangat membuat Geekfarm jauh terpuruk ke dasar dari gold mereka. Itu jelas-jelas keuntungan untuk Dewa United. Satu, menukarkan 4 bahkan. Karena 3 pemain tumbang dari Geekfarm dan mereka dapetin turret di area midnya, Be. Iya, dan untuk sekarang jadinya Geekfarm agak sedikit kesulitan karena mereka harus team fight secara paksa. Oke, purple buff-nya berhasil didapatkan. Dixon juga masih ada imun untuk mundur ke arah belakang. Dan para pasukan dari Geekfarm mereka sadar mereka tidak punya terlalu power untuk team fight di early. Mereka butuh Kadera metode late game. Mereka juga butuh sosok Aboy. Luke cuma jadi sosok samsak dari Dewa United. Cuma itu yang menarik yang akan aku tanya ke Momochan dan juga Profesor KB. Ketika mereka kalah dari early power damage mereka. Nah sedangkan ini berbanding terbalik dengan siapa yang selalu memaksa team fight. Selalu dari Dewa, selalu dari Geekfarm, Iya. Prof. Dan itu yang mungkin harus ditindaki dengan preventif ya. Dari teman-teman Geekfarm, mereka nggak boleh terburu-buru, tapi nggak boleh terlalu lama juga. Masalahnya Geekfarm ini selalu kalau fight ketika posisi tidak ada Kadera. Iya. Jadi Kadera ini mungkin bisa jadi satu kunci penting lah untuk tim fightnya Geekfarm. Atau jangan-jangan caderanya menunggu agar dia bisa melakukan flanking, sehingga dia bisa melakukan free hit terhadap Watt, karena Watt area of effect-nya luas banget. Oke, di depan sana Lana yang membuka badan Dixon udah nggak ada Veraga armor. Dia harus benar-benar standby mundur ke arah Take belakang. over. Tapi akankah ada takeover terhadap Lord. Langsung ada Vera Estek mundur ke arah belakang dan super rawat. Gagal membuat seorang Nile berhenti dengan retribution-nya. Di balik itu semua langsung ada Defense Just menuju ke arah Luke. Korban pertama dan setidaknya mereka ada cashback dengan sebuah cindera mata pulang dengan nyawa Luke. Wah, tapi menurut aku itu satu Feather Ice Strike yang manis sih dari Case. Karena kalau nggak ada Feather Ice Strike yang dibuka sama Case, aku nggak yakin Wan bakal buka full barrage-nya. Iya, full barrage yang benar-benar free hit yang udah dari awal kita prediksikan kalau ini akan menjadi game yang sangat-sangat gemilang bagi Watt. Dengan posisinya di belakang, apalagi dia juga udah selesai dengan Windtalker. Kalau seandainya next itemnya akan menuju ke arah Malefic. Malefic Roar, ini akan lebih kejam dan Nile seharusnya benar-benar harus lebih prepare. Karena permainan dengan attack speed yang begitu tinggi, lihat dari Wattnya. Dia bermain front to back udah ready banget serius ini. Satu otak ya, langsung Malefic. Itu udah Malefic Momochan. Ini Nile, Baloyski, Luke ini udah tinggal diem doang. Tapi depan sana Kadera terbakar, Rapi Asmara oleh Dixon. Mundur ke arah belakang, langsung ada sebuah surprise. Nile mendekati Case, maka coba di following up dan ternyata tercuri. Out of nowhere, mengincar Kadera, free hit dari Kadera di arah belakang sana mengeluarkan sedikit dari full barat. Tapi Dixon tidak bisa mendapatkan sosok dari Watt. Di belakang sana nggak bisa dilindungi dan Watt hilang. 3 menjadi korban dan menuju ke arah 4. Looking for triple kill dari Kadera. Shutdown. Kadera looking for Maniac. Kau nampaknya gagal. Kadera dan ini bencana di arah bottom lane. Mereka melakukan cutting dan di mid lane mereka akan coba mendobrak hingga ke arah inner turret. Bukan hal yang baik untuk Dewa. Wow, ketika Dewa United mereka ada 2 tim fight yang terpisah lagi-lagi. Membuat Dewa United justru berada di posisi yang nggak unggul. Dan Divine Judgment-nya ini benar-benar memisahkan Baloyski juga. Tapi caderanya tidak ada yang pegangin dan full barrage-nya terlalu jauh. Betul. Dari posisinya Aboy. Dixon coba untuk ngejar ke arah Cadera, tapi di sisi lain Nile berhasil untuk mendapatkan Case terlebih dahulu. Dan Thanks to Nile. advantage-nya. Thanks to Ya, Nile. thanks to Thanks to Nile. Nile. Habis pin yang memisahkan Case juga. Dan ditambah dengan Luke. Dengan beraninya dia membadani semua pemain dari Dewa United Esports. Tapi Viraga lagi-lagi- armor terbuka, Sako tiba-tiba sekarat. Tapi lagi-lagi, itu yang aku bicarakan. Follow up dari Geekfarm ini kuat banget.
setiap kali ada satu buah inisiasi yang dibuka sama pemain-pemain dari Geek Farm, selalu ada Aboy. Iya. Kalau kita ngelihat sedikit ya, replay presented by Samsung Galaxy A34-nya, ini cadiranya free banget deh. Free banget di belakang, tidak tersentuh sama sekali. Last Insanity pun tidak menggapai Cak Dera walaupun ada dash. Dan bahkan hampir maniak. Triple kill pun diamankan tadi. Ditambah dengan gerakan dari Aboy. Lagi dan lagi Aboy dan Luke yang bekerja sama untuk melakukan zoning out ke arah belakang. Nile yang membadani dengan beraninya karena dia udah punya Guardian Helmet. Dan lihat seberapa pentingnya ya Cak Dera ini. Ketika dia tahu ada konsil yang tadi udah dibuka sama Geek Farm, Dixon nge-cancel konsil tersebut di tangan Cak Dera. Dia coba bakar dengan fire missile, Cak Deranya udah ketahuan posisinya. Baloy yang awalnya mau menuju ke arah mid, dia langsung puter ke arah kanan karena dia tahu Cak Dera butuh cover. Dan di sisi lain, malah Nile memaksimalkan potensi lainnya. Oke, apakah akan ada setup inisiasi duluan dari Dewa? Karena mereka membutuhkan hal tersebut. Walaupun 2000 net worth diamankan sama Geek Farm, yang harus bikin move duluan adalah Dewa United Esports dan harus di all in. Karena dengan fight 4 lawan 5, Geek Farm gak bakal punya 100% powernya. Ditambah dengan Luke yang sudah 5 kali tumbang, ini akan mempermudah bagaimana permainan front to back dari Dewa United Esports ketika sudah mulai menuju ke arah mid game. Dan Masalahnya- sekarang kalau melihat dari Ixia-nya super awat, kayaknya dia nggak boleh keluar sedikit sama sekali deh. Setuju. Walaupun mereka udah mulai team fight, tapi jangan sampai keluar sampai udah ada informasi no crowd control. Iya, dan kalau Nah, bisa itu. flickernya harus dikeluarkan setelah Caderanya duluan yang flicker. Ya. Karena semua battle spell ready. 4 flicker dari masing-masing tim, 1 retribution juga ready. Berarti kita berbicara dengan timing Ya. dan juga gimana Dewa United mereka bisa ngebawa plan, ini bisa bilangnya plan B kali ya. Karena plan A-nya adalah sebenarnya udah mulai di counter sama Geek Farm, tapi Oh my god, surprise attack! Happy birthday! Case hilang begitu saja di telan bumi dan bakal Lenaya dan juga kawan-kawan. Mereka harus mundur dan merelakan Lord kali ini untuk Geek Farm. Lihat tindakan agresif. Akan coba dibalaskan tapi nampaknya para pasukan dari Dewa mereka tidak kenal kendor. Mereka tidak peduli dengan adanya keberadaan Case. Mereka masih memaksa untuk team fight ke arah belakang. Dengan adanya Amo Pender menuju ke arah Serlanaya. Mereka coba untuk memberikan sedikit damage. Anti-pencas dari seorang Apoy. Masih ditahan begitu saja. Super Awat masih belum kelihatan batang hidungnya. Free hit belum diberikan. Tapi akhirnya kali ini Baloyski memberikan damage dan Nile out of nowhere berhasil meng-cutting Dewa dengan wattnya yang gak bisa deliver damage. No flicker for this time. Para pasukan dari Geek Farm. Mereka lagi-lagi harus berterima kasih kepada sosok Nile. 2 kali momentum berhasil dimanfaatkan oleh Nile. Ketika dia tahu ada satu celah, dia mencoba untuk memisahkan Watt karena posisinya Watt tuh udah siap banget tadi. Ya, heavy spin yang sangat on point membuat Watt mau gak mau mengeluarkan flickernya. Tapi untuk sekarang poin terpentingnya Luke yang belum flicker. Yes. Itu kata kuncinya. Dan Luke. kita tahu sendiri, penalty zone bisa langsung straight forward ke belakang. Ixia bisa jadi korbannya. No win of nature. No win of nature itu adalah sebuah pertanda. Dan baru mau di-build. Baru mau, apakah Regular cukup spear. goldnya sekarang kita bakal lihat. Oke, tapi tadi gerakan dari Baloyski, predict move yang begitu mahal harganya dengan alasan Watt ngelakuin clear wave Di dekat dan situ. di dekat situ ada satu bush yang benar-benar dipantau dari tadi karena Baloyski langsung menggerakkan seluruh pasukannya untuk menyerang di satu titik yang sama. Iya. Oke, dan dibalik itu sebalas ada 2 high ground defensif yang berhasil dikeluarkan oleh para pasukan Dewa. Yang membuat para pasukan dari Geek Farm mereka harus selesai dengan Lordnya. Tapi setidaknya ada 1 turret yang didapatkan. Dibalik itu semua, informasinya tidak ada 2 source kill lagi. No full barrage, no. Dopen Westlake dan mereka akan memasang tim fight kali ini. Dopen Westlake! Hakim pasal kita dapatkan. Menurut ke arah belakang mereka kehilangan Case. Tapi dibalik itu semua Nile menjadi korban keganasan dari Dewa United. Dan para pasukan dari Geek Farm. Mereka pura-puranya terbakar oleh Dixon. Super Hour terperangkap dan hilang. Ini bencana! Kali ini di EPL Playoff mereka berhasil memporak-porandakan setelah kehilangan 2 kekalahan di regular season. Kadera versus Lanaya mencoba one by one situation. Wah. Apakah berhasil tapi damage tidak bisa dibendung dan Kadera save the day. Dan New King Slayer is coming. Geek Farm memulangkan Dewa United. The Faded Kingslayer ditumbangkan di hari pertama oleh The Next Kingslayer, Geek Farm ID. Benar-benar memberikan performa yang luar biasa, gila ya. Permainan yang begitu smart. Kita lihat di game terakhir. Ini gak hanya ngomongin masalah
strategi gimana mereka main as a team. Tapi gimana permainan pintar dibawakan sebelum mereka mengamankan objektif penting. Don't work hard, Play smart. work smart. Ini manuvernya terlalu tinggi sih dari Geek Farm. Dan bahkan bisa kita bilang, ternyata sesepuh Dewa United kali ini harus benar-benar bertekuk lutut di hadapan The New King Slayer. Tapi ingat, laki-laki sesungguhnya bertekuk lutut jatuh tapi bangkit lagi. Season pertama untuk Dewa yang seharusnya menjadikan pengalaman yang luar biasa untuk mereka. Dan sudah bisa dipastikan Dewa season depan harus mulai ditakuti. Oke, Iya. sama satu lagi. Dewa season depan harus ditakuti dan besok RRQ harus lebih siap. Karena ingat, ini yang datang The New King Slayer. Tapi tanpa berlama-lama kita langsung lempar saja kepada host kita yang sudah standby di depan sana. Langsung take it away host. Match pembukaan di ML Indonesia Season 12 babak playoff berakhir dengan skor yang begitu memukau untuk tim Geek Fam. Benar sekali, namun satu tim harus mengakhiri perjalanannya hari ini. Tapi tentunya ini adalah pencapaian luar biasa oleh Dewa United Esports. Dan ini adalah momen di mana mereka masuk ke Season 12. Mereka meranjakan kakinya di babak playoff namun harus terhenti. Mari kita bersama-sama mendengarkan sepatah dua patah kata terakhir dari keluarga Dewa United. Selamat sore semuanya. Kami dari tim Dewa United Esports mengucapkan terima kasih untuk anak Dewa yang udah mendukung kita sampai sejauh ini. Walaupun perjalanan kita terhenti sampai sini, terima kasih banyak udah full support kami. Aku ngerasa sih ini perjalanan juga nggak mudah kan. Ini merupakan hasil yang terbaik lah, walaupun kita belum sampai juara, tapi aku yakin buat next ke depannya kita bisa menjadi juara. Kalau dari saya sih mudah-mudahan sisa depan kita akan menjadi lebih baik lagi daripada sekarang. Ya, kumpulnya baru, belum ada tahun, segala macem. Kan ya, menurut aku inilah lumayan pencapaian bagus sih. Udah masuk playoff ya, walaupun hasilnya masih kurang puas. Sekali lagi terima kasih atas perjuangan dari Dewa United. 8 minggu mereka bertarung melawan 8 tim lainnya. Dan ini adalah tim Dewa United. Super fans, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dewa United Esports. Perjuangan mereka menorehkan sejarah baru di ML Indonesia Season 12. Bukan sebagai pemanis, tapi sebagai penantang. Dan yang mereka tantang memang bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Satu tim yang bisa dibilang Giant Slayer, tim yang begitu ganas, tim yang akhirnya bisa untuk masuk ke jenjang selanjutnya di Season 12. Benar sekali, akhirnya ini kedua kalinya tim ini masuk ke babak playoff. Dan hari ini pencapaian luar biasa mereka karena berhasil melaju di babak